Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Balik lagi di Ponsel ID, dan dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kabarnya selalu baik dan sehat. Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa kelebihan dan kekurangan dari Infinix Smart 6 yang dirilis beberapa waktu lalu. So, pastikan kalian tonton terus video ini sampai habis. Sebelum kita bahas kekurangannya, kita bahas dulu kelebihan dari Infinix Smart 6 ini. Dan mudah-mudahan video ini jadi bahan pertimbangan untuk kalian yang ingin membeli ponsel ini. Kelebihan pertama dari Infinix Smart 6 ini tentu saja ada di ukuran layarnya yang besar, yaitu 6,6 inci dengan resolusi HD+. Layarnya juga sudah dibekali dengan teknologi Sunlight Display sehingga enak dipakai saat berada di luar ruangan. Untuk panelnya sendiri masih menggunakan panel jenis TFT. Namun pengalaman multimedia di Infinix Smart 6 ini masih terasa menyenangkan terutama saat menonton video. Kelebihan kedua dari ponsel ini ada di material desainnya. Meskipun desainnya sama seperti kebanyakan ponsel murah saat ini, namun ada yang menarik dari material yang digunakannya, yaitu silver ion atau antibakteri, di mana material ini telah lama digunakan sebagai disinfektan dan efektif melawan virus ataupun kuman. Hal ini memang sepele, namun di masa sekarang ini hal tersebut tentunya menjadi hal yang sangat penting. Kelebihan ketiga dari ponsel ini adalah ukuran baterainya yang besar, yaitu 5000 mAh dan sudah dibekali dengan teknologi power marathon atau mode hemat daya seperti power boost, ultra power, dan video power engine. Baterainya sendiri diklaim mampu bertahan selama 87 jam untuk memutar musik, 31 jam untuk menelpon, dan 23 jam untuk memutar video. Sedangkan untuk pemakaian normal mampu bertahan selama 2 harian. Dan meskipun memiliki ukuran baterai yang besar, namun bobot dari Infinix Smart 6 ini terasa ringan atau tidak berat seperti kebanyakan ponsel dengan baterai besar pada umumnya. Untuk ponsel yang dibanderol dengan harga 1,2 jutaan, Infinix Smart 6 ini sudah dibekali dengan fitur keamanan lengkap seperti sensor sidik jari dan pemindai wajah. Kedua sensor keamanan ini juga tergolong cepat saat digunakan untuk membuka kunci layar. Sayangnya, untuk penempatan sensor sidik jarinya menurut kita agak terlalu atas dan sulit dijangkau dengan telunjuk. Untuk urusan performa, memang kita tidak bisa berharap banyak dari sebuah ponsel 1 jutaan. Namun menurut kita, performa dari Infinix Smart 6 ini sudah cukup baik, terutama untuk multitasking. Dan berdasarkan pengalaman selama menggunakan beberapa ponsel murah di harga 1,2 jutaan, jujur kita lebih suka dengan performa dari Infinix Smart 6 ini. Lanjut kita bahas beberapa kekurangan dari ponsel ini. Pertama ada di sektor kamera yang resolusinya kecil hanya 8 megapiksel saja plus AI lensa. Sedangkan kamera depan hanya 5 megapiksel saja. Untuk kualitas kameranya sendiri kita tidak akan bilang bagus atau jelek. Silakan kalian nilai sendiri saja lewat beberapa contoh foto dan video berikut ini. Untuk OS-nya, Infinix Smart 6 ini sudah menggunakan Android 11 Go Edition yang membuat performanya menjadi sedikit meningkat. Sedangkan untuk UI-nya masih menggunakan XOS 7.6. Dan yang cukup mengganggu, banyak sekali bloatware atau aplikasi bawaan yang tidak bisa dihapus dan hanya bisa dinonaktifkan saja. Walaupun ada juga beberapa aplikasi yang bisa dihapus. Dan menurut kita kekurangan lain dari Infinix Smart 6 ini ada di ukuran RAM-nya yang kecil,
yaitu hanya 2 GB saja. Sedangkan untuk memori internalnya hanya 32 GB. Hal ini sebenarnya masih bisa dimaklumi mengingat ini adalah ponsel murah dan untuk memori internal yang hanya 32 GB kita bisa menambahnya lagi dengan micro SD. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Infinix Smart 6. Semoga bisa menjadi pertimbangan untuk kalian yang ingin membelinya. Demikian video kali ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan klik tombol dislike jika kalian tidak suka dengan video ini. Kita pamit sampai jumpa di video selanjutnya.